Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa channel YouTube Kecamatan Pekalongan Selatan. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam podcast Kidulane Sapore, media interaktif Kecamatan Pekalongan Selatan. Sebelumnya perkenalkan saya host Indria, dan kami menghadirkan tamu Ibu Silvi Yunita AMD. Beliau adalah Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan, sekaligus Ketua TPPKK Kecamatan Pekalongan Selatan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Indri. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu nggih Ibu nggih, dan tetap semangat nggih. Terima kasih Ibu Silvi sudah hadir pagi ini, dan sesuai tema kita akan membahas tentang Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan. Sebenarnya Bunda PAUD itu apa nih Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya alhamdulillah diberikan amanah sebagai Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan, dan di sini saya berperan sebagai penggerak ataupun motivator bagi pelayanan pendidikan anak usia dini yang ada di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. Baik Ibu. Kemudian untuk Bunda PAUD ini sendiri dikukuhkan sejak kapan ya Ibu ya di Kecamatan Pekalongan Selatan ini? Sejak bulan Juli tahun 2025. Baik. Tentunya bersamaan dengan pelantikan Ketua TPPKK Kecamatan Pekalongan Selatan ya, Ibu ya, Ibu dikukuhkan sebagai Bunda PAUD. Kemudian Bu, untuk PAUD sendiri, sekolah PAUD yang ada di selatan ini ada berapa ya untuk datanya, jumlah PAUD? Ya, jumlahnya ada 54, baik itu PAUD formal maupun non formal. 54, wah cukup banyak juga ya Bu ya. Tapi memang untuk selatan ini wilayahnya memang lebih sempit ya daripada Kecamatan Pekalongan yang lain ya, di bagian yang lain utara atau barat, jadi memang jumlahnya lebih sedikit. Baik Ibu, untuk program-program kerjanya dari Bunda PAUD ini mungkin bisa sedikit diceritakan terkait program kerjanya. Ya, baik. Untuk program kerja Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan, tentunya yang pertama saya membentuk Pokja Bunda PAUD dulu di Kecamatan Pekalongan Selatan. Kemudian kita saling bersinergi, berkolaborasi dengan pengurus Pokja Bunda PAUD untuk mensosialisasikan kegiatan PAUD di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. Kemudian juga mensosialisasikan wajib belajar yang sekarang sedang digerakkan, yaitu 1 tahun pendidikan anak usia dini. Kemudian juga melatih atau mengadakan bintek kompetensi para guru PAUD yang ada di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. Luar biasa program kerjanya ya Bu ya. Jadi dalam tahun 2026 ini sudah disusun ya untuk program kerja. Jadi Bunda PAUD bersama Pokja Bunda PAUD menyusun program kerja ya, dan membentuk Pokja Bunda PAUD di tiap kelurahan juga ya Bu ya. Jadi selain di kecamatannya ada Bunda PAUD kecamatan, kemudian di kelurahan juga ada Bunda PAUD kelurahan, juga ada Pokja Bunda PAUD kelurahan. Baik Ibu, tadi salah satu program kerja itu sosialisasi wajib belajar 13 tahun ya, berarti itu dari PAUD sampai dengan SMA itu ya Bu ya, yang masih digalakkan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya sendiri Ibu, mungkin real kegiatannya Ibu sebagai Bunda PAUD di Kecamatan Pekalongan Selatan ini yang sudah dilaksanakan di tahun 2026 ini mungkin bisa diceritakan juga Ibu. Ya, baik. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama saya menjadi peran ataupun Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan, yang pertama saya
mensosialisasikan kegiatan PAUD itu sendiri, kemudian juga mengajak masyarakat, ayah bunda untuk melaksanakan kegiatan wajar, wajib belajar yang 1 tahun pendidikan anak usia dini bagi warga ataupun masyarakat yang mempunyai anak usia dini. Kemudian juga kita juga mengadakan sambangan atau kunjungan di PAUD ataupun posyandu ataupun informasi kepada masyarakat tentang pentingnya wajar 1 tahun pendidikan anak usia dini sebelum anak itu masuk SD. Kemudian juga kita mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada ibu-ibu ataupun organisasi yang ada di wilayah Kecamatan Selatan tentang PAUD atau pendidikan anak usia dini. Luar biasa untuk kegiatannya. Tentunya banyak ya Bu ya kegiatannya Bunda PAUD ini ya, selain tadi kunjungan ke PAUD, kemudian mungkin sosialisasi, kemudian mungkin ada juga ya Bu ya kunjungan Ibu ke PAUD kayak kegiatan yang diadakan oleh PAUD itu misal ada perpisahan gitu mungkin ya Bu ya? Ya, saya juga mengikuti acara Hairusana yang dilakukan atau dilaksanakan di PAUD di wilayah selatan ya. Baik Ibu, kemudian untuk inovasinya nih, nah biasanya kita kan inovasi Bunda PAUD Pekalongan Selatan sendiri apa ya Bu ya untuk tahun 2026 ini? Ya. Kami mempunyai inovasi yaitu sambangan atau kunjungan PAUD. Kalau di kota itu ada Dolan PAUD, di Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu ada PAUD. Dan kunjungan atau sambangan ini kita berkolaborasi dengan OPD terkait, baik OPD dari Dinas Perpustakaan daerah, kemudian Dinas Kesehatan, kemarin dari Dinas Diperpa, ya, kemudian yang akan datang juga dari Dinas Pemadam Kebakaran. Ini semua intinya adalah untuk memberikan informasi kepada anak-anak kita tentang penting atau artinya bagaimana cara nanti anak-anak tersebut berkelanjutan di masa yang akan datang, seperti itu Mbak Indri. Baik, jadi tadi sambangan PAUD ya sebagai inovasi Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan ya. Sambangan ini artinya menyambangi itu mengunjungi ya. Jadi Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan bersama tim Pokja ini aktif mengunjungi PAUD yang sudah menjadi sasaran ya. Mungkin di tahun ini ada berapa PAUD yang akan dikunjungi. Jadi Bunda PAUD bersama tim berkunjung ya Bu ya. Terus menggandeng OPD ya. Jadi mungkin kalau di Perpa itu kayak mungkin belajar menanam ya Bu ya. Belajar menanam, kemudian pemadam kebakaran, bagaimana cara mengatasi apabila ada api itu menyebabkan kebakaran. Iya, dan sangat menarik ya bagi anak-anak ya Bu ya. Kemudian dari Dinas Perpus kita meningkatkan pada anak-anak untuk minat atau gemar membaca, tapi menurut dari usia dia. Jadi kita mendongeng dan bercerita, mengajak anak-anak PAUD untuk saling bersinergi atau kita menjalin keakraban dengan anak-anak tersebut. Iya, baik Ibu. Jadi mengajak anak-anak PAUD untuk membaca ya, membaca buku-buku cerita tentunya ya Bu ya kalau di usianya ya. Jadi memang di sambangan ini hadir dari OPD memberikan materinya gitu ya Bu ya. Ya tentunya anak-anak sangat senang, suka, sangat menarik karena biasanya materi yang diberikan oleh gurunya kan mungkin sudah ini ya jadwal ya. Nah ini ada materi-materi dari luar, jadi anak-anak lebih semangat, lebih menarik ya untuk mengikuti sambangan PAUD ini. Dan alhamdulillah ya Bu berarti sudah jalan ya untuk sambangan PAUD di tahun ini. Untuk harapan Ibu sendiri sebagai Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan ini apa nih Bu? Ya, yang pertama harapan saya mengajak para bunda, ayah bunda, masyarakat untuk menyekolahkan ataupun memasukkan anak usia dini ke pendidikan anak usia dini yaitu satuan PAUD. Kemudian juga kami mengajak masyarakat untuk mewujudkan PAUD
yang bersinergi secara baik dengan kita sebagai masyarakat, kemudian orang tua, kemudian juga mensukseskan kegiatan wajib belajar 13 tahun yang tentunya itu 1 tahun anak usia dini di pendidikan satuan anak usia dini. Dan juga yang selanjutnya mari kita bersama-sama mewujudkan anak usia dini yang berakhlak, yang cerdas, yang maju demi masa depannya, serta mewujudkan juga Indonesia maju, Indonesia emas. Luar biasa sekali, pemirsa ya, program kerja dan kegiatan-kegiatan dari Bunda PAUD kita, Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan ya. Mudah-mudahan nanti melalui podcast ini dapat memperkenalkan kepada masyarakat apa itu PAUD ya. Jadi kita semua mengajak masyarakat ya, khususnya untuk Kecamatan Pekalongan Selatan dan masyarakat di Kota Pekalongan untuk menyekolahkan putra-putrinya di PAUD, karena sekarang ini sudah ada program wajib belajar 13 tahun ya. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran dan pendampingan dari Bunda PAUD Kecamatan ini dapat mewujudkan PAUD yang berkualitas, kemudian mewujudkan generasi yang berkarakter dan bermoral, tentunya sinergi dengan OPD teknis atau lintas sektor ataupun PKG ya, Pusat Kegiatan Gugus, kemudian IGTKI, kemudian Himpaudi yang ada di Kecamatan Pekalongan Selatan ini. Terima kasih Ibu Silvi, Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan atas kehadirannya pada podcast pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.